Maknya tanya, nah tolong tanyakan kepada imam di sana, imam masjid di sana tentang masalah sumpah, masalah qasam. Imam Hanafi bilang, mak itu saya lebih alim dari mereka. Maknya bilang enggak, kamu pokoknya tanya sana. Pokoknya tanya. Lain namanya emak, emak walaupun anaknya alim tetap aja nggak anak. Akhirnya Imam Hanafi berangkat ke sana tanya. Mak saya bertanya masalah qasam, sumpah. Bagaimana jawabannya? Apa kata orang yang di masjid tadi? Anta a'lam minna. Kamu lebih alim dari saya. Apa jawaban kamu? Itulah jawaban saya kan. Kata orang di masjid tadi. Imam Hanafi balik menjelaskan. Dan maknya percaya. Karena datang ke sana namanya emak. Ya? Namanya orang tua. Maka kita tidak boleh jengkel. Maka Imam Hanafi walaupun seperti itu setiap malam dielus kaki emaknya itu. Sampai dikatakan oleh para muhibbinnya, para ashabnya, pengikutnya mengatakan, "Madza tabhas fi aqdami ummi?" Apa yang kamu cari di kaki ibu kamu? Mereka mengatakan apa? "Nabhasu al-jannah fi tahta aqdami ummi." Saya mencari surga di telapak kaki ibu saya. Imam Ahmad bin Hanbal sampai rela beliau itu rela nikahnya agak telat, 42 tahun beliau baru menikah, itu karena membantu maknya jualan ikan di pasar. Namanya mak. Ada juga yang menarik cerita Imam Syafi'i dengan muridnya. Imam Syafi'i itu muridnya banyak, cuma ada 4 murid utama. Murid utama itu yang pernah Imam Muzani. Ini yang mensyarhi Ar-Risalah. Sampai beliau mengatakan dalam muqaddimah Risalah, saya membaca kitab Imam Syafi'i Ar-Risalah 80 kali kata beliau, saya menemukan sesuatu yang beda. Yang kedua ada namanya Imam Buwaiti. Nah, saya belum ziarah. Saya mau ziarah karena terlalu jauh tempatnya. Imam Buwaiti ini adalah murid Imam Syafi'i tercerdas, harusnya bisa bikin madhab, enggak bikin madhab, hormat kepada Imam Syafi'i. Yang ketiga ada Imam Humaidi. Ada namanya Humaidi. Nah, Humaidi itu sekprinya Imam Syafi'i. Sekprinya namanya Imam Humaidi. Yang terakhir namanya Muhammad Abdul Hakam. Ada yang membaca Muhammad Abdul Hakim. Di antara tiga ini yang paling junior Muhammad Abdul Hakam, yang paling agak sombong dikit gitu. Tadinya bermadhab Malik karena ada Imam Syafi'i di Mesir, pindah madhab dia. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i menginjak usia 52 tahun, Imam Syafi'i kena penyakit wasir. Jadi ada ulama itu sakit, ada bu. Jadi kalau ada yang sakit jangan suudzon, jangan ya. Jadi Nabi mengatakan orang yang sedang sakit itu dikerumuni malaikat. Makanya kalau kunjungi orang sakit minta doa, jangan kita doakan karena doanya dimakbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau tanya, itu adabnya. Saya mau tanya, ketika berkunjung ke orang sakit minta doa enggak? Enggak. Malah dalam hati kita bilang, ya Allah, sebentar lagi kayaknya. Ada itu doanya makbul orang sakit itu. Sahih hadis ini riwayat Bukhari. Jadi ketika Imam Syafi'i sakit, ini kan orang sudah berkumpul di masjidnya. Jadi masjid Imam Syafi'i ini langsung nyambung dengan tempat ngajinya. Sekarang jadi makamnya. Kemarin baru direnovasi oleh Uni Emirat. Jadi ketika Imam Syafi'i sakit, Imam Humaydi bertanya, "Ya Imam Syafi'i, ini orang suruh nunggu di luar ini, banyak yang ngaji. Kira-kira siapa yang gantikan?" Imam Syafi'i bilang, "Wallahi," kata Imam Syafi'i, "ma istahaqqa fi hadzal majlis illa Abu Yusuf al-Buwaiti." Demi Allah tidak ada yang boleh menggantikan majelisku ini kecuali Abu Yusuf Buwaiti. Sudah kan? Imam Humaydi menyampaikan keempat orang tadi. Ketika keempat orang tadi, ada satu orang yang menyelah. Siapa? Muhammad Abdul Hakam. Abdul Hakam mengatakan, "Anta kadzdzab." Bohong kamu. Saya lebih pintar dari yang lain gitu ya. Apa dikata Imam Humaydi? "Bal anta kadzdzab." Kamu yang bohong. Saya baru dari tempat Imam Syafi'i. Akhirnya apa? Besok ini nggak mau ke majelisnya Imam Syafi'i, 2 bulan nggak keluar rumah. Bikin buku namanya Ar-Radd 'ala Syafi'i, menolak semua pendapat Imam Syafi'i. Bayangkan. Yang tadi murid kesayangannya, saya punya bukunya. Sampai 1 minggu Imam Syafi'i sebelum wafat, buku ini sampai ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tersenyum. Nah, ini kan memaafkan Imam Syafi'i. Kan berat memaafkan, memaafkan muridnya. Apa kata Imam Syafi'i? Senyum Imam Syafi'i. Belum mengatakan apa? Wallahi kata Imam Syafi'i, "Idza kana 'indi walad." Kalau saya masih diperkenankan masih bisa punya anak seperti Muhammad Abdul Hakam.
Kenapa? Marahnya saya jadi buku, apalagi diamnya. Nah, gitu ya. Marahnya jadi buku, apalagi diamnya. Akhirnya Imam Syafi'i berpesan, nanti kalau saya wafat, kamu yang mensolatkan saya. Akhirnya Muhammad Abdul Hakam mensolatkan Imam Syafi'i. Makanya kalau kita masuk ke makam Imam Syafi'i ini, di depan itu makamnya Zakaria Al-Ansari, ulama abad ke-10. Kemudian makamnya Imam Syafi'i, di depan ada telapak kakinya Nabi. Di sebelah kiri ada makamnya Muhammad Abdul Hakam. Jadi itu luasnya jembarnya apa? Permaafan dari Imam Syafi'i. Makanya yang paling berat itu memaafkan dibandingkan meminta maaf. Makanya jamaah haji ini